Hari ini Alinia Farm N4 itu tidak lagi milik kami. Tidak lagi milik Marlis dan keluarga. Hari ini Alinia Farm N4 itu sudah milik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Heri Fadladi Podcast. Baiklah pemirsa, pada sore hari ini kami akan berbincang santai kembali dengan suasana yang sangat sejuk sekali. Posisi saat ini kita lagi di Alinia Farm, yang mana salah satu penggagas wisata dan dalam sektor ekonomi dan pariwisata. Beliau ini pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi di tahun 2014 sampai 2019. Kita sambut langsung Bapak kita, yaitu Bapak Marlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Selamat Pak? datang di Alinia Farm N4. Alhamdulillah. Amu bersyukur bana pada sore hari ko bisa hadir di Alinia Farm, Ya, Pak. alhamdulillah. Sempat kontak-kontak kemarin, akhirnya kita bisa Ngatur duduk waktu berbincang-bincang ya Pak ya. Sebelum kita ke topik yang lebih enak didengar oleh pemirsa, boleh sedikit Bapak perkenalkan diri kepada pemirsa, Pak. Baik, terima kasih Bung Heri yang telah berkesempatan untuk syuting podcast di sebuah objek wisata terunik dan terlengkap di Pulau Sumatera. Ini luar biasa ini. Betul. Dharmasraya bisa kita hadirkan sebuah destinasi wisata yang boleh membanggakan lah untuk masyarakat Dharmasraya. Betul sekali. Kalau bicara latar belakang pribadi atau biodata, nama saya seperti yang disampaikan tadi, Marlis. Negeri asal itu Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung. Lahir tahun 1964, artinya hari ini saya sudah berusia kurang lebih 58 tahun. Nah, kalau dari sisi profesi, saya sudah banyak sekali nih profesinya. Yang mungkin sulit juga ditandingi oleh orang. Dari mulai petani, pedagang, pegawai negeri, politikus, pengusaha. Jadi banyak sekali. Jadi tamat kuliah saya diangkat jadi pegawai negeri, menjadi guru STM di sebuah sekolah teknologi menengah atau STM negeri di Lubuk Pakam. 3,5 tahun saya jalani di situ. Saya mohon maaf dan minta izin kepada pemerintah, gak sanggup saya waktu itu jadi guru karena istri saya berdinas di Kota Padang. Saya bertugas di situ, gaji kecil, kita kos, memang betul gak sanggup saya. Bukan berarti idealisme tidak ada. Idealisme itu kita dihadapkan ke perut itu memang kalah kita. Betul sekali. Tidak mungkin orang bicara idealis ketika dia lapar gitu. Betul sekali. Saya lapar waktu itu. Maka saya menyatakan mengundurkan diri. Ternyata juga untuk mengundurkan diri dari pegawai negeri itu tidak gampang, Ri. Karena waktu itu saya diangkat. Saya tidak melamar. Kami langsung diangkat menjadi pegawai negeri begitu tamat kuliah. Kenapa? Karena waktu kuliah kami sudah mendapat ikatan dinas. Nah, ternyata memang akhirnya saya harus melepaskan status itu dengan usia kerja 7 tahun 7 bulan. Mulai jadi pengusaha dengan tidak ada modal, tidak ada referensi, tidak ada koneksi, tidak ada famili yang pengusaha, tidak ada famili yang pejabat, dan tidak ada rekan orang sekampung pun yang bisa ditompang untuk bisa berkolusi. Saya mulai dari mana? Dari menjual bibit dari rumah ke rumah. Karena itu yang saya bisa. Saya hutang bibit di Lubuk Minturun, saya jual ke konsumen di Kota Padang, ke komplek perumahan, setelah dibayar baru saya lunasin. Itu saya jalani cukup lama, mulai dari kuliah. Dan itulah saya yang bisa menamakan saya menyelesaikan kuliah gitu. Karena pada saat kuliah itu orang tua saya sudah meninggal dunia. Saya tidak punya kakak, tidak punya adik, dan tidak ada tompangan hidup. Jadi betul-betul saya hidup dari belas kasihan teman-teman saja. Ya mohon maaf, jangan tidak bermaksud meninggikan. Kadang-kadang merendahkan itu kan artinya meninggikan. Ya? Betul sekali. Saya waktu kuliah itu betul-betul mahasiswa yang kalau dipestipalkan kemelaratan waktu kuliah, saya terkategori nomor 1 atau di antara 1 dan 3 lah. Buktinya apa? Buktinya saya waktu kuliah tuh menerima zakat fitrah. Ketika masa kuliah Iya.
Waktu kuliah itu saya menerima sakapitra dan tiap tahun dari dosen, dari orang kampung saya yang bekerja di Padang, dokter segala macam. Dia tahu bahwa saya tidak punya keluarga. Jadi dengan itulah mereka bantu saya untuk bisa menyelesaikan kuliah. Nah target saya memang bagaimana saya sekolah itu selesai 4 tahun. Bagi saya tidak penting nilai. Saya tidak mementingkan IP. Bagi saya bagaimana saya bisa selesai dari kampus itu karena saya sudah merasa itu neraka gitu. Saya merasa betul-betul terkuras segala hal yang saya punya itu untuk menyelesaikan kuliah. Maka tidak yakin orang saya bisa tamat gitu. Ya dosen saya sendiri pun tidak yakin saya bisa tamat. Tapi Tuhan mentakdirkan saya selesai. Walaupun dengan segala cara gitu. Untuk kuliah saya pakai baju teman, pakai kolor saja barangkali, mohon maaf ya. Celana dalam saja yang saya punya. Jadi ketika masuk kuliah, Bapak pinjam baju kawan dulu, ganti dulu, kita Ya, ganti. ya. Tunggu dia pulang kuliah dulu, baru saya berangkat kuliah. Pakai baju dia itu. Itu di Padang gitu? Di Padang, di IKIP Padang. Nah, tamat kuliah, tahun 87 saya tamat kuliah, saya ingat 5 September tahun 87. Bayangkan ketika kita wisuda itu, tidak ada keluarga. Tidak ada orang tua, kakak, tidak ada adik. kakak, tidak ada saudara. Yang ada hanya sahabat. Masya Allah. Betapa waktu itu betul-betul menyedihkan. Sebagai seorang anak yang menyelesaikan kuliah, walaupun di IKIP Padang waktu itu. Tapi sebuah kebanggaan bagi saya pribadi, orang kampung yang kuliah di Padang, bisa selesai dengan kondisi kehidupan seperti itu. Tapi saya tidak tahu kepada siapa saya harus persembahkan. Situ saya menangis. Saya menangis, saya teringat orang tua yang memang yang ingin menyekolahkan anaknya, yang ingin kita nampaknya kalau orang tua saat ini pengen sekali membanggakan. Kebanggaan orang tua itu kan keberhasilan anak. Betul sekali. Beranak berhasil itulah kebanggaan, tidak materi. Nah ketika saya berhasil, orang tua saya tidak ada. Orang tua saya tidak ada. Ya itulah sekelumit cerita ketika di kampus. Dan semua orang di kampus itu tahu saya. Tahu tentang kondisi saya, tahu tentang keadaan saya, dan tahu bagaimana saya hidup di kampus itu. Saya sering diusir di tempat kos karena memang tidak bisa bayar kontrak rumah. Saya harus tinggal dan ikhlas tinggal di kantor senat berbulan-bulan. Dan makan minum sehari-hari itu hanya belas kasihan teman-teman. Itu 4 tahun saya jalani. Jadi kalau orang melihat hari ini saya pakai batik, itu sesuatu yang tidak fashion saya dari dulu ya. Saya memang terlahir dengan kondisi yang seperti itu. Nah, tamat kuliah saya dapat jadi pegawai negeri, kebanggaan luar biasa. Gitu. Betul sekali. Karena bagi orang kampung atau bagi orang yang seperti saya, menjadi pegawai negeri dengan golongan 3A itu sudah sangat luar biasa itu. Betul sekali. Lebih hebat daripada jadi gubernur rasanya. Tapi ternyata begitu saya jalanin tidak seindah yang kita bayangkan. Menjadi guru pada zaman itu ya. Zaman itu ya. Tahun 88 saya diangkat, itu kondisi yang sangat sulit. Apalagi di perantauan. Saya masuk dinas di situ, rumah kos, kemudian istri. Saya sudah punya istri. SK belum saya terima, saya sudah berkeluarga. Hebatnya begitu. Ya. Jadi saya termasuk nekat dalam segala hal ya. Belum tahu di mana kita akan bekerja, saya sudah punya keluarga. Nah, selesai pernikahan 3 hari, saya bertolak ke Medan, istri saya kembali ke Jakarta kuliah. Nah, dijalanin berapa tahun, ternyata batin saya berontak. Ini nggak bisa saya meneruskan seperti ini. Saya mungkin ditakdirkan orang yang cepat berpikir gitu. Saya berhitungnya sederhana. Kalau saya terus menjadi pegawai negeri di sini, saya terus menjadi guru di sini, paling tinggi posisi saya itu adalah kepala sekolah. Betul sekali. Saya sudah hitung itu. Jumlah guru di sekolah kami itu 108 orang. Artinya nilai kemungkinannya 0,sekian%. Betul. Apakah mungkin seorang marlis yang tidak punya marga di negeri Batak akan bisa jadi kepala sekolah dalam waktu yang bisa normal? Saya perhitungkan tidak mungkin. Betul. Maka saya langsung putuskan kalau seperti itu ngapain harus bertahan. Kalau kondisi yang akan kita hadapi ke depan itu sudah kita bayangkan itu sulit, kenapa kita tetap harus mengambil jalan itu? Betul. Saya putuskan. Dan ini pelajaran pertama, Ri. Ketika kita mengambil keputusan yang terberat dalam kehidupan kita, yang paling prinsip dalam hidup kita tidak perlu diskusi dengan siapapun.
Jadi kita matangkan dengan diri kita Ya. sendiri. Cukup baru kita bekerja. bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ke istri pun saya tidak diskusi, ke keluarga pun tidak diskusi, karena pasti orang tidak akan setuju dengan langkah kita. Mana ada orang setuju di Indonesia ini yang sudah golongan 3A berhenti di pegawai negeri? Mana ada yang orang setuju? Betul sekali. Tidak mungkin. Nah, saya memang tidak minta izin. Saya tidak minta persetujuan. Saya hanya mengatakan saya mau berhenti jadi pegawai negeri karena tak tahan lagi. Nah, ketika saya sampaikan itu, paling kan orang penyesalan. Monde mangalun di lasalama eko orang susah di pegawai negeri mangga jadi pegawai negeri berhenti. Betul, ya, betul sekali. Tapi saya sudah pikirkan secara matang. Sesulit-sulit hidup pun ketika kita keluar dan berupaya pasti akan jalan, ada jalan. Betul. Daripada saya berada di dalam lingkungan yang seperti ini, yang saya bayangkan saya tidak akan bisa jadi apa-apa. Betul sekali. Nah, Tuhan mentakdirkan memang sampai di situ jodohnya jadi pegawai negeri, akhirnya saya berhenti dan itu proses berhentinya cukup panjang. Sampai 6 tahun proses untuk bisa menerima SK berhenti dari menteri. Karena kita akan menerima ikatan dinas, Iya, tidak betul, gampang betul, berhenti. betul. Nah, setelah itu saya mulai berusaha kecil-kecil di Padang yang tadi menjual bibit karena tidak ada modal, tidak ada koneksi dan tidak ada famili yang menjadi pejabat, ya terpaksa kita ke masyarakat. Saya menggeluti ilmu marketing. Jadi di situ saya menemukan untuk bisa sukses dalam dunia apapun, kita memang harus menguasai dunia marketing. Saya tidak belajar di kampus, saya tidak belajar kepada orang, tapi saya menjalani sehingga saya mendapatkan ilmu itu dari saya melakukan itu. Pengalaman itu. Sampailah akhirnya saya dikenal oleh masyarakat, kemudian sering tampil di forum-forum. Nah, ini yang membuat saya diajak masuk ke berbagai organisasi. Alhamdulillah, mungkin karena talenta kita berbicara, kemudian pandai bergaul, sering tampil di forum, kemudian menghargai teman dan kerabat, saya diterima di berbagai organisasi di Sumatera Barat. Dan itu saya lakoni secara serius. Karena di kampus saya juga seorang aktivis organisasi, akhirnya saya bisa menjadi ketua di berbagai organisasi di Sumatera Barat. Nah, termasuk juga di Kadin, Ardin, macam-macam. Ada banyak organisasi yang saya pimpin di Sumatera Barat. Kemudian termasuk juga di kampus saya sendiri, di Alma Mater. Malah saya dipercaya menjadi ketua alumni Universitas Negeri Padang yang dulu bernama IKIP itu. Sekarang bernama UNP. Nah, pada saat kondisi yang seperti itu, ternyata rayon politik ini juga mulai muncul. Mulai muncul. Partai politik itu kekurangan kader. Dia akan sulit mendapatkan orang-orang yang berkualitas untuk dimasukkan ke dalam partai, apalagi untuk bertarung. Nah, inilah kali pertama saya tahun 2004 sudah diangkat menjadi ketua partai di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Namanya Partai Merdeka. Belum punya pengalaman apa-apa, saya sudah didaulat dan diangkat menjadi ketua partai politik. Walaupun partai itu kecil, namanya Partai Merdeka. Ketua umumnya almarhum Bapak Adi Sasono. Tetapi saya mampu membawa partai itu, walaupun mungkin tidak berhasil secara nasional. Tapi untuk khusus Sumatera Barat rasanya kami memberikan kontribusi yang bagus lah. Ada beberapa anggota DPRD, tapi memang secara nasional partai itu tidak lolos. Betul. Nah, kemudian saya sempat juga terlibat dalam sebuah koalisi spektakuler di dunia, mencalonkan gubernur Sumatera Barat tahun 2005 dari jumlah partai yang tidak punya kursi di DPRD. Tidak ada itu di dunia. Partai-partai 0, itu saya undang, saya bergabung, ada 15 partai untuk mengusung gubernur. Karena di total itu bisa 15%. Iya, betul. 0, sekian itu digabung semua di 15%. Kalau satu saja yang manggok keluar dia, bubar ini koalisi. Betul. Siapa itu calon gubernurnya? Jeffrey Giovanni. Jeffrey Giovanni waktu itu. Itu spektakuler. Iya, betul. Tidak ada di dunia partai kecil yang tidak ada anggota di parlemen bisa ngusung calon gubernur. 15%. Nah, saya diminta jadi direktur kampanye. Di situ saya banyak belajar bagaimana sebenarnya berpolitik ini, bagaimana strategi dan segala macam. Nah, tidak berhasil pada tahun 2005 itu mengantarkan Pak Jeffrey Giovanni. Saya stop di partai. Nah, tahun 2008 ditarik lagi. Ada sebuah partai baru yang didirikan Pak Wiranto, namanya Partai Hanura. Saya diajak bergabung ke situ. Saya ikhlas masuk di situ dan saya berjuang bersama-sama. Alhamdulillah 2009 saya terpilih jadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan itu sampai 2 periode.
Jadi 2009 sampai 2014. Nah, mungkin dengan juga tidak bermaksud ria, barangkali juga tidak ada orang yang bisa menandingi prestasi saya sebagai seorang politikus di DPRD. Di dunia dimanapun. Tidak ada satu orang yang bisa menjadi ketua komisi di seluruh komisi di DPRD itu. Saya hanya satu-satunya di dunia yang pernah jadi ketua komisi di seluruh komisi yang ada di DPRD itu. Baik komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4, komisi 5. Dan itu kan tidak saling bersambungan. Betul. Kalau komisi 2 ekonomi, komisi 3 keuangan, komisi 4 infrastruktur, komisi 5 sosial dan pendidikan. Ini tidak ada hubungan komisi 1 pemerintahan. Jadi saya mendapatkan banyak sekali ilmu di DPRD itu yang saya lakoni secara serius dan sungguh-sungguh. Dan selama di DPRD itu saya rasanya telah melakukan yang terbaik dalam kapasitas saya sebagai anggota DPRD. Nah, tahun 2019 saya sudah tidak lagi di DPRD dan kemudian saya menyatakan istirahat dari semua kegiatan politik itu. Karena begitu saya keluar dari DPRD itu, yang dulunya begitu masuk itu mungkin secara ekonomi saya masih punya kemampuan keuangan, kemudian aset masih lumayan banyak, tapi 10 tahun di DPRD itu tergerus. Keluar saya di DPRD itu dalam kondisi nol. Malah minus. Mohon maaf saya punya hutang macet di satu bank. Kondisi 10 tahun saya di DPRD. Jadi menjadi anggota DPRD belum tentu ekonominya membaik ya Pak? Secara ekonomi itu sangat tidak menguntungkan. Kita bukan berarti kita tidak dapatkan gaji kita lumayan 35 juta per bulan untuk di ukuran Sumatera Barat kan juga lumayan. Betul tambah sekali. Perjalanan dinas. Pada zaman kami perjalanan dinas itu masih besar 1,5 juta satu hari, kecuali hari ini ya. Hari ini 350.000 ya bonyok lah anggota dewan kan. Betul. Kalau zaman kami masih lumayan. Iya. Tapi itu tidak bersisa hari. Kos politik kita terlalu besar. Betul sekali. Jadi makanya saya menyatakan istirahat semua dari kegiatan politik itu dan saya kembali mengaktifkan kegiatan usaha saya dan salah satunya adalah saya terjun di sini. Dan ini juga tanpa perencanaan sama sekali. Tanpa perencanaan sekali. Kira-kira Tapi begitu. sebelumnya kan kita udah membahas tentang biografi Pak Marlis tadi ya. Iya. Awal mula muncul ide tentang akan membangun sebuah alni farm di Kabupaten Damastraya, sedangkan Bapak adalah di Kabupaten Sejunjung kelahiran. Iya, betul. Atas dasar apa Bapak ingin di Damastraya ini? Ini mungkin mujizat ya yang saya terima. Saya tidak punya background pengetahuan tentang kegiatan usaha di sini. Ini kan ada 3 ini. Ada close house, kandang ayam farm. Kemudian ada LPG atau gas. Kemudian ada destinasi wisata. Salah satu pun tidak ada yang berhubungan. Dan saya tidak mengerti, ketiga-tiganya saya tidak mengerti. Nah ini diawali ketika saya sudah tidak di DPRD. Sebetulnya waktu itu saya mau hijrah ke Jakarta. Dan saya sudah buka kantor di Jakarta yang cukup representatif. Dan saya sudah buka kantor perwakilan di 28 provinsi di Indonesia. Hanya dalam waktu 6 bulan. Nah kenapa saya bisa? Karena saya diberikan kepercayaan untuk menjadi distributor dari beberapa produk yang memang itu nilai jualnya bagus. Dan nilai marketnya bagus. Sehingga saya bisa melebarkan sayap ekspansi bisnis itu ke 28 provinsi. Nah, pada saat saya sudah berkonsentrasi yang seperti itu, di dalam prediksi saya pada tahun 2021 itu mungkin ibarat panen, durian saya ini kan panen. Prediksi saya seperti itu. Tapi Tuhan berkata lain. Musibah kita datang secara global. Tsunami itu datang tanpa kita perhitungkan. COVID adalah tamu yang sangat tidak diundang dan sangat mencekam. Semua orang takut, semua aktivitas bisnis berhenti. Pemerintahan pun berhenti. Walaupun di dalam pernyataannya tidak. Tapi sebetulnya pemerintah berhenti. Kalau kantor tutup kan pemerintah berhenti sebetulnya. Betul sekali. Dunia usaha berhenti. Hotel tutup, destinasi wisata tutup, restoran tutup. Kita hanya disuruh di rumah. Dan kondisi yang seperti itu, baru saya melangkah di Jakarta, akhirnya harus pulang ke Padang. Nah pada saat saya pulang ke Padang itu saya berpikir, waduh ini apa lagi nih? Apa lagi yang mau kita usahakan? Di Sumatera Barat ini secara bisnis kan tidak ada uang ini sebenarnya. Betul sekali. Saya sudah tepat pindah ke Jakarta. Tapi kondisi yang seperti itu mengharuskan saya kembali ke Padang. Nah yang bisa saya lakukan adalah, nah ini mungkin inilah entrepreneur ya. Ketika semua orang mengatakan sulit,
kita harus melihat bahwa di situ ada peluang. Ketika Dalam kita masuk kehitaman gelap gulita malam itu, di situ pasti ada sedikit cahaya. Cuma mungkin tidak semua orang yang bisa melihat cahaya itu. Betul. Saya adalah dari sedikit orang yang bisa melihat ada cahaya lilin kecil di ujung jalan itu yang saya bisa menjadi pedoman untuk saya ikutin. Apa itu? Menjual kebutuhan orang yang sangat dibutuhkan waktu itu. Masker. Orang kan gengsi jualan masker. Betul. Saya jualan masker. Ya, Kenapa? Karena saya diinspirasi oleh teman-teman saya Chinese di Jakarta. Bos katanya, sekarang kita tinggalkan semua dunia kita. Kita tinggalkan status kita. Ini kalau kita tidak beranjak dan kalau kita tidak bertransformasi kita mati. Katanya. Betul sekali. Terus kita mau apa? Saya bilang, kita jualan masker. Saya kan masih orang Minang ini. Iya, Gengsinya iya, kan betul, masih betul, tinggi. betul, betul. Ah, yang benar aja bos. Masa jualan masker? Lu mau hidup atau mau mati? Aduh, ya Allah. Dengan sedikit terpaksa, saya sedikit ada uang waktu itu. Ya udah, gimana caranya? Ya udah, mari uangnya kita belikan masker, nanti jual. Orang lagi butuh kok katanya kan. Iya. Nah, dengan cara itulah saya ikut masuk ke dalam perdagangan yang gelap gulita. Iya. Harga tidak jelas, harga jual tidak jelas, di mana mau dibeli. Waduh, luar biasa. Itu betul-betul negeri yang paling sulit. Uang ada, tapi tidak bisa dibelanjakan. Barang nggak ada. Betul. Nah, tapi karena saya punya teman-teman, saya mendapatkan barang. Dan itulah awalnya saya melangkah. Kemudian saya berhasil di situ. Saya mendapatkan banyak order dari pemerintah, dari masyarakat, dan di mana-mana. Dan itu luar biasa menurut ukuran saya sebagai seorang bisnismen. Selama itu saya berusaha, mungkin ketika itu saya mendapatkan omset yang sangat luar biasa. Ketika orang tidur, saya bangun. Betul sekali. Pada saat sudah mulai kondisi yang seperti itu, saya sudah mendapatkan order dari berbagai pihak. Muncul lagi kebijakan pemerintah bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan darat, udara, laut harus dilakukan PCR. rapid test. Betul sekali. Waktu pertama itu antibody harus diperiksa, harus dinyatakan negatif. Kita kan tidak tahu. Cuman saya menjual rapid test itu, yang antibody itu ke beberapa rumah sakit dan termasuk juga ke dinas kesehatan. Nah, karena saya punya teman, almarhum Bapak Rudi Iskandar, yang punya ferry yang melayani Padang Mentawai, kemudian sampai ke Pulau Nias. Ternyata seluruh penumpang yang akan berangkat ke Mentawai itu mesti dilakukan rapid test. Ada surat keterangan. Betul. Nah, pada satu pagi, saya masih ingat, beliau masih hidup waktu itu. Beliau tanya saya, Pak Marlis bisa kan mengeluarkan surat keterangan rapid test? Saya katakan bisa. Padahal saya tidak mengerti. Kalau iya silakan Pak Marlis ya 2 hari ini kalau bisa anggota Pak Marlis sudah ada di pelabuhan. Saya siapkan tempatnya. Dalam 2 hari itu saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Ini peluang ini. Kalau saya katakan tidak bisa maka kesempatan ini hilang. Saya harus berani mengatakan bisa. Kenapa? Modal saya ada. Saya sudah ngerti tentang rapid test ini. Antibody ini saya tahu, sumbernya tahu. Gitu. Cuman bagaimana cara mengeluarkan surat keterangan? Bayangkan dalam 2 hari itu saya belajar. Siapa yang bisa melakukan pemeriksaan ini? Bagaimana bentuk suratnya? Suratnya dikeluarkan atas nama siapa? Dalam 2 hari itu saya bekerja siang malam mencari referensi dan segala macam. Dapat. 2 hari yang dijanjikan saya utus tim ke situ. Saya rekrut orang, kemudian saya tempatkan di situ. Saya kerjasama dengan beberapa klinik. Dengan perjanjian setiap surat yang keluar dapat dia 10.000. Nah, awal bulan pertama itu dapat lebih 1.000 orang. Saya kaget. Dapat sekian puluh juta. Wih, kalau bisa di sini dilakukan di luar klinik, berarti tempat lain juga bisa. Saya coba buka lagi. Buka lagi di Ganting. Ternyata ramai. Saya beranikan buka di bandara. Ramai lagi. Mulai saya mengincar luar. Kalau seperti ini, dimanapun berarti bisa. Adapun tempat di Indonesia ini bisa. Naluri bisnis saya berjalan. Ketika semua orang, termasuk keluarga saya, karena dia orang kesehatan, anak saya juga dokter, mengatakan tidak boleh. Dan itu saya bertempur, beradu. Cuman saya mengatakan, ini urusan saya, tidak urusan kalian. Kalian urusan ilmu, saya urusan bisnis. Betul sekali. Saya urusan kesempatan. Saya akan tetap melakukan ini. Apapun kendalanya. Nah, akhirnya saya buka di Solo juga ramai. Saya putuskan membuka di Jakarta. Belum ada orang buka rapid test drive-thru di Jakarta ketika itu. Begitu nekatnya. Di mana saya cari dulu? Di bandara.
Karena kebutuhannya di bandara. Betul sekali. Saya cari tempat di bandara itu, saya buka di situ. Diserang oleh dinas kesehatan. Ditolak, bahasa tidak boleh. Saya hadapin. Saya konsultasi ke kementerian, saya minta petunjuk segala macam, dan dapat saya ilmu itu. Akhirnya lolos. Nah, saya buka sebanyak-banyaknya. Di Jakarta itu ada beberapa tempat. Terus ke Solo, terus ke Jogja, terus ke Palembang, ke Pekanbaru. Akhirnya orang kaget. Kenapa orang yang tidak punya klinik bisa membuka rapid test di mana-mana? Orang itu bukan juga orang Jakarta, orang daerah. Nama saya dikenal di mana-mana di Indonesia waktu itu. Rapid test apa? Itu contohnya tuh. Itu bekas rapid test seluruh. Betul. Tenda rapid test itu. Nah, saya alhamdulillah luar biasa. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesulitan itu saya mendapat berkah yang luar biasa. Saya dapat uang. Saya dapat finansial yang sangat luar biasa. Dan saya bisa menggaji orang dan sangat luar biasa jumlah. Hampir 300 orang yang saya gaji per bulan untuk melakukan sweeper di mana-mana. Kemudian beralih ke PCR SUA juga ikut. Dan itu saya jalani cukup lama. Hampir setahun lebih. Tetapi saya sudah bisa membayangkan bahwa pada satu ketika ini kebijakan rapid test ini, kebijakan PCR ini pasti akan dicabut oleh pemerintah. Ketika melandai ini ke COVID ini pasti dicabut. Nah, pada saat itulah saya berpikir, what next? Apalagi setelah ini? Ini sesaat, tidak mungkin saya akan pertahankan. Nah, saya sudah berpikir, kita kan tidak lagi di anggota DPRD. Kalau memborong lagi proyek pemerintah, kayaknya sudah nggak keren ini. Kita sudah berhadapan dengan KPK, kejaksaan, dengan polisi, tidak mungkin lagi lah. Ya udahlah. Saya satu ketika ditelepon oleh Pak Gusmal, Bupati Kabupaten Solo. Beliau waktu itu sudah selesai. Dia bertanya ke saya, Pak Maris kan sudah tidak di DPRD, apa kegiatan sekarang? Saya mungkin hijrah ke Jakarta, Pak Bupati. Ngapain di Jakarta? Di kampung kita juga bisa berusaha kok. Ya apa nangka diusahawan di situ, Pak. Ndak ada kepian di negara awak kodo, coba kan. Jalan-jalan lah Pak Maris ke Siko dulu. Apa olah ini? Ambo batarana ayam. Dalam pikiran saya, beternak ayam itu kan seperti yang kita ketahui itu seperti masa lalu ya. Kandang kotor, bau dan segala macam, segalanya serba kurang bagus lah. Betul. De Pak Bupati ke beternak ayam wala gaya modeko yang tak mungkin. Kasih kola Pak Maris lu. Cerita lah, cali lah lu. Jangan apa, saya menuduh sekali. Rancak usaha kok. Datang saya ke situ, kemudian diajak ke kandangnya. Saya kaget, kandangnya terlalu panjang. 120 meter. Saya tanya berapa ekor? 50.000 Pak. Astagfirullahaladzim. Naluri bisnis saya berjalan. Barako investasi Pak Gusman. Sekian. Kalau embo satu barala mau pulang modal kok. Bara kira-kira margin awak untuk dapat sekali panen. Cerita dia semua. Oh, kalau ekor rancak juga. Karena waktu itu saya punya finansial hasil rapid test ini, saya putuskan saya ikut. Padahal saya tidak punya ilmu sama sekali. Gimana saya belajar? Di internet. Saya cari informasi di internet, saya tanyakan kepada orang-orang yang mengerti tentang itu. Kemudian saya putuskan membuat itu. Tapi persoalan muncul, siapa yang mengerjakan kandang? Uang ada. Sekali, betul. Tapi siapa yang jadi kontraktor? Ditanya di Sumatera, nggak ada. Iya, betul. Saya lelang di internet. Banyak lah yang menawar, ada 12 perusahaan menawar. Ada dari Bali, dari Surabaya, dari Bandung, dari Jakarta, dari Cirebon, dan dari Jawa Tengah, termasuk dari Semarang. Nah, ada satu yang berani dia. Dia datang ke sini, saya mau cek ini lokasi yang bapak-bapak. Kalau cocok, saya bangun. Kata. Nah, saya kunjungilah ke sini, saya survei lokasi ini. Kan sudah hutan belantara. Betul. Di sini, saya nih bersama-sama dengan orang dari Carun Popan. Kata Carun Popan, ini cocok Pak, kata. Saya tanya ke kontraktor itu, gimana nih kira-kira? Bisa Pak, katanya. Cuma kita nanti nyambung listrik aja. Kata. Ya udah, saya putusin. Mulailah pada bulan Agustus tahun 2021 kita mulai pekerjaan ini. Merambah ini, meland clearing ini, kemudian mulai membangun kandang itu. 6 bulan selesai. Terus kita berpikir kalau seandainya kandang saja di sini, kita tinggal di sini, rasanya nggak asik juga ini. Bukannya kita bukannya menyenang pikiran, ini timbul masalah baru ke dalam hutan. Betul. Kita buat rumah juga di sini, kita nggak ada teman, mau diapain? Betul. Nah, saya juga dapat agen LPG, dapat izin. Walaupun izin ini sebetulnya sulit sekali, tapi ini berkat Tuhan lah.
Berkat Tuhan dalam kondisi yang sulit itu Tuhan memberikan jalan, saya dapat keagenan LPG dan saya tempatkan di sini. Berarti sudah ada 2 usaha. 2 usaha. Nah, saya mulai tanam rumput di sini, tanam bunga, tata-tata sedikit. Orang banyak berkunjung ke sini foto-foto. Berarti menarik juga ini. Iya, Dalam pikiran saya menarik juga. Iya. Nah, ini juga irigasi tidak ada manfaatnya nih. Betul. Saya buat ponton untuk bisa menyeberang dari Drom Bekas. Karena daripada berjalan jauh ke sana dengan tarik tali ke seberang, kan itu di seberang masih kolam kita ya. Betul. Oh, Nah, iya. ternyata saya berpikir mendingan ini dikasih tenda, kemudian kasih mesin, bisa kita jualan juga di sini nih. Orang naik bisa berbayar. Bisa. Akhir jadilah ponton ini. Nah, ini yang membuat hebohnya. Orang yang datang ke sini, dia berfoto di situ, dia buat video, kemudian di-share-nya di grupnya masing-masing. Orang bertanya-tanya di mana ini? Di mana itu? Nah, Betul sekali. itu ceritanya. Sehingga sekarang terwujudlah Ania Farm. Akhirnya berkembang, dimulai dari rapid test antigen yang bekas, tenda rapid test antigen. Iya, betul sekali. Luar biasa. Jadi tidak ada konsultan, tidak ada desain, dan tidak ada pengetahuan sama sekali. Dari awal jalan perlahan hingga muncul ide-ide. Ya, ditemukan sambil berjalan saja. Betul sekali. Dan itu adalah salah satu sekarang termasuk destinasi wisata yang terbesar di Sumatera. Oh, terbesar tidak. Kami tidak berani mengatakan terbesar karena banyak orang yang lebih luas dari kita. Betul sekali. Tapi kami bisa mendeklar bahwa Alinia Farm and Park itu adalah terlengkap dan terunik di Sumatera. Terlengkap dan terunik. Karena 35 wahana kita di sini nggak ada yang bisa nandingi nih. Betul sekali. Dari Aceh sampai Bangka Belitung, dari Aceh sampai Lampung nggak ada yang bisa nandingin. Terus apa yang belum Bapak capai saat ini untuk meningkatkan kemajuan dalam destinasi wisata nih, Pak? Oke. Begitu saya bentuk ini, kemudian sudah ada glamping, kemudian ada cottage dan segala macam. Ternyata orang yang datang ke sini selalu bertanya kepada kami, di mana kolam renang, Pak? Nggak ada kolam renang, Pak. Iya. Jadi ini bagi saya menarik ini. Bagi orang di daerah ini, rupanya wisata itu mandi. Betul sekali. Beda dengan orang Jakarta, orang Padang, atau orang kota. Dia pergi wisata itu adalah melihat pemandangan alam, healing gitu. Rupanya di sini kebutuhan utamanya wisata itu adalah kolam renang. Maka mau tidak mau saya harus membuat water park itu. Nah, sekarang kan sedang dikerjakan itu yang besar di sana itu. Dan kita juga boleh declare itu adalah water park atau kolam renang terbesar untuk wilayah Sumatera Barat. Hari ini, kalau itu selesai, kita yang terbesar di Sumatera Barat. 6.000 meter kita sediakan lahan itu untuk dijadikan areal untuk kolam renang. Nah, kemudian kita juga, ini spektakuler lagi nih, yang sedang terbengkalai itu, kita sedang pasang atap. Itu convention hall, convention hall yang bisa menampung 1.000 orang. Besok Darmasraya tidak ada lagi alasan bagi orang tidak berkunjung ke sini. Betul. Ada penginapan yang sangat representatif, kemudian ada wahana yang cukup komplit dan lengkap, kemudian ada kolam renang dan ada convention hall. Jadi ini adalah PR kami untuk mempublikasikan kepada masyarakat Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Target kami kunjungan pada tahun 2023 itu minimal 500.000 orang saya akan tarik ke sini. Jadi sehingga ekonomi untuk kebutuhan Darmasraya meningkat. Pasti meningkat, pasti meningkat. Jadi kita menjadi pahlawan devisa untuk Darmasraya. Pertanyaan kami kepada Pemda kemarin itu, saya akan mendatangkan orang dengan cara saya. Iya betul. 500.000 orang ke Alinia Farm itu pada tahun 2023. Dan tentu itu ke Darmasraya. Pertanyaan sekarang kepada pemerintah daerah dan masyarakat sekeliling, apa yang bisa juga dinikmati oleh masyarakat Darmasraya dengan kehadiran orang di sini? Apakah saya hanya bisa membawa ke sini kemudian mereka pulang rugi Darmasraya? Betul sekali. Nah, saya sudah mengajak UMKM untuk silakan Anda tawarkan, silakan Anda letakkan produk Anda di sini, kami akan bantu jual. Kita sediakan showroomnya di situ. Masya Allah. Jadi orang-orang luar yang ingin mengembangkan diri dalam jual beli, boleh kita siapkan counternya, silakan taruh produknya. Silakan dikasih harga, kasihlah kami komisi penjualannya. Iya betul sangat bagus sekali ya Pak. Sehingga semalam saya sempat berbincang dengan Mas Yusuf ya Pak. Oh ya, Mas Yusuf. Ustaz itu Yusuf. ada sebuah program yang sangat bagus sekali.
bahwasanya ada Mas Yusuf menyatakan bahwasanya anak yatim pernah untuk gratis ini ya Pak, atau gimana tuh? Tempo hari Mas Yusuf itu membawa anak yatim yang sekolah di tempat dia ke sini Iya. bermain di wahana di sini. Saya enggak Iya, tahu. Ternyata ketika dia sudah sampai ketemu saya, cerita ini adalah anak yatim piatu. Oh gitu. Kalau gitu saya ikut berpartisipasi Mas. Makan siangnya saya menyediakan. Mas nggak usah pikirkan. Nah saya juga menyampaikan ke beliau, saya ingin juga anak yatim menikmati wahana kami ini. Betul sekali. Karena kalau mereka berbayar tentu sulit karena orang tua tidak ada, mereka di panti asuhan. Saya sedang mencari panti asuhan yang ada anak yatim yang akan kami sediakan fasilitas untuk mereka bermain gratis di sini. Masya Allah, itu niat yang tulus sekali. Ya setidaknya kalau anak Heri tentu orang tuanya ada. Nah, betul sekali. Tapi kalau anak yatim siapa yang akan membawa? Betul Apakah dia akan hanya sekedar melihat di handphone handphone. temannya, ini ada objek bermain enak di situ. Tapi kapan? Nah kami mencari itu dan kami ingin memberikan juga kebahagiaan kepada anak-anak itu. Masya Allah, niat yang tulus sekali ya Allah. Terus apalagi kegiatan yang bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, seperti tadi ada kegiatan outbound itu ya. Itu program gimana tuh Pak? Kita punya kegiatan rutin dan salah satu yang membuat orang akan berkunjung ke sini itu adalah adanya event. Nah, kami harus menciptakan event di sini setiap minggu dan setiap bulan. Maka kita sediakan fasilitas itu ada pentas budaya yang akan menampilkan berbagai seni budaya yang ada di daerah ini, apakah dari Sunda, dari Jawa, dari Minang, dari Batak. Jadi mereka boleh tampil di sini. Tiap minggu atau tiap sebulan? Ya, kami sedang atur jadwalnya. Kemudian juga olahraga-olahraga, kemarin silat kami sudah bekerja sama dengan IPSI Kabupaten Dharmasraya untuk menampilkan parade silat setiap bulan di sini. Hari Jumat minggu terakhir setiap bulan itu adalah untuk pasilat namanya, parade silaturahmi untuk silat Kabupaten Dharmasraya. Itu dihadiri ramai sekali. Kemudian golongan ya Pak, silat silat kan ada 12 perguruan silat di sini di bawah IPSI dan mereka tampil 3 perguruan setiap acara itu. Kemarin sudah ditampilkan 3. Nah, kemudian yang secara berkala dan rutin kita lakukan ini selaju sampan di sini. Kita ingin memanfaatkan potensi irigasi ini untuk objek wisata. Wisata yang dinikmati oleh masyarakat umum. Betul sekali, gitu kan. Betul sekali. Jadi dan orang itu termain terlaksana ya Pak? Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Piala bergilir. Nah, kemudian kita juga sudah kerjasama dengan PBPSI Kabupaten Dharmasraya dan kita sedang siapkan lapangan voli untuk standar internasional untuk melakukan turnamen open volleyball untuk Sumatera Barat, Riau, Jambi kerjasama dengan PBPSI. Terus kita juga sudah punya lapangan untuk panahan. Kita sudah kerjasama dengan beberapa sekolah untuk menjadikan ini tempat mereka latihan. Nah di luar itu kami juga punya program dengan Dinas Pendidikan untuk sekolah TK, SD, SMP, SMA. Nah untuk untuk TK tanggal 17 besok insya Allah di sini akan berkumpul 2.000 anak TK se-Kabupaten Dharmasraya. Kalau 2.000 anak-anak Heri pasti orang tuanya pasti ikut. Betul sekali. Artinya 2 kali lipat berarti ada sekitar 5.000 atau 6.000 orang yang akan tumplek tanggal 17. Itu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengadain. Nah, secara rutin kami juga outbound untuk anak SD, untuk anak SMP, untuk anak SMA, termasuk juga kepala sekolah, guru-guru, termasuk juga kantor-kantor gitu. Oh, program yang sangat bagus sekali sehingga masyarakat yang ada di Kabupaten Dharmasraya baik dari luar dari Dharmasraya pun ingin berkunjung ke Ania Farm ini karena perlu adanya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan bersikap positif sekali. Jadi boleh sedikit Pak dari rangkuman dari Bapak cerita tadi mulai dari pengalaman sampai terbentuklah Ania Farm ini, sedikit pesan untuk anak-anak muda yang ada di Dharmasraya ini Pak. Sebelum sampai ke situ mungkin izinkan saya menyampaikan keinginan saya yang barangkali masih dalam bentuk ide ya. Tapi saya berharap itu akan terwujud segera. Hari ini kan saya juga masih diminta untuk mengabdi sebagai dosen di Universitas Negeri Padang. Saya dosen khusus di situ, namanya dosen praktisi. Saya mengajar entrepreneur. Adalah ilmu untuk bagaimana anak muda itu bisa dididik jadi pengusaha. Saya katakan kepada rektor, kalau di kampus ini saya tidak punya keyakinan
orang yang mendapat kuliah dari saya itu bisa jadi pengusaha. Kenapa? Betul, betul, betul. Karena kita mendidik di sini itu dengan banyak mata kuliah itu yang menurut saya akan sulit orang untuk kita bina menjadi seorang pengusaha. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, saya ingin mendirikan sekolah entrepreneur di sini. Namanya Alinia Entrepreneur School. Saya sedang menyusun kurikulumnya, saya sedang menyusun konsep belajarnya. Dari mana orang yang akan kita didik itu? Ada tamatan SLTA, ada yang putus sekolah, ada tamat perguruan tinggi yang belum kerja, ada orang pensiun, ada mungkin orang putus kuliah. Jadi boleh dia belajar di sini tapi dengan persyaratan tertentu. Jumlah terbatas tapi mereka bayar. Mereka bayar. Iya. Karena sesuatu yang gratis itu kadang-kadang tidak memotivasi orang untuk maju. Betul. Mereka harus bayar. Nah, ini yang saya sedang siapkan. Dan kalau itu terwujud, saya kira ini bisa menjadi momentum baru untuk Damasraya. Bahwa Damasraya bisa melahirkan pengusaha-pengusaha. Tidak dalam bentuk slogan politik, saya akan mencetak 100.000 pengusaha. Bagaimana cara mencetak? Iya, betul Bagaimana sekali, cara betul, mencetak? betul. Mencetak pengusaha itu bukan dengan uang, Betul sekali. tapi mencuci otak. Nah, cara mencuci otak itu saya punya. Saya punya talenta untuk itu, dan saya ingin mendharma baktikan usia saya yang tertinggal ini untuk anak-anak muda Indonesia. Masya Allah, niat yang tulus sekali dan itu sangat bagus sekali ya. Sehingga terciptalah banyaknya pengusaha-pengusaha muda untuk kedepannya. Ya. Terus ada lagi Pak yang pengen Oke. Hari ini Alinia Farm N4 itu tidak lagi milik kami. Tidak lagi milik Marlis dan keluarga. Hari ini Alinia Farm N4 itu sudah milik masyarakat Damasraya. Kehadiran kami di sini secara tidak sengaja telah memberikan kontribusi kebanggaan kepada Damasraya. Yang dulunya Damasraya itu dikenal sebagai daerah terujung, terluar, dan terpencil. Yang tidak ada objek wisata untuk bisa dikunjungi, sehingga orang untuk berkunjung ke sini itu berpikir 12 kali gitu. Betul sekali. Tapi hari ini kita sudah boleh declare, Pak Bupati, Pak Sekda, Kepala Dinas dan seluruh masyarakat di Damasraya ini sudah boleh mengatakan kepada keluarga, kepada sahabatnya, kepada teman-temannya yang di luar Damasraya ini, Damasraya hari ini beda dengan yang lalu. Bukan hanya Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pariaman yang punya destinasi. Tapi hari ini Damasraya lebih hebat dari mereka. Kita terlengkap dan terunik di Sumatera. Masalah, betul sekali. Dan ini layak dikunjungi dan cukup representatif. Mudah-mudahan dalam bulan November ini kita bisa launching. Ini kan belum launching ini. Belum launching. Iya. Nah, saya sudah komunikasi dengan Pak Gubernur. Ya. Insya Allah nanti Pak Gubernur juga akan hadir. Saya akan diskusi secara khusus dengan Pak Bupati bagaimana strategi peresmiannya. Apakah diperlukan datangnya Menteri Pariwisata atau mungkin ada undangan khusus lainnya. Untuk itu ya saya serahkan kepada pemerintah daerah. Ya. Karena saya menganggap ini sudah aset Damasraya dan aset pemerintah daerah. Ya, kepentingan saya menghadirkan di sini rasanya sudah tercapai. Tinggal lagi bagaimana membesarkan ini, kemudian menghadirkan ini sebagai sebuah wahana untuk memberikan kebahagiaan kepada orang yang berkunjung ke sini. Tentu perlu dukungan, supporting dari masyarakat dan termasuk juga dari pemerintah Damasraya. Betul. Saya kira demikian. Baiklah pemirsa di rumah, bahwasanya dari Pak Marlis telah menyatakan bahwasanya Alinia Farm ini adalah milik kita bersama dan tanggung jawab kita bersama sebagai warga Damasraya. Mari kita kembangkan bisnisnya bersama-sama, dukung selalu dan support selalu. Cukup dari saya dengan itu. Wakilu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mantap.